kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang teks tanggapan. Tentunya minggu kemarin kita sudah jelaskan tentang teks tanggapan beserta cara menyimpulkan teks tanggapan. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan beserta penyajian dalam teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah anak-anak kita simak penjelasan di PowerPoint berikut. Selamat mendengarkan. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur dan kebahasaan teks tanggapan ada dua. Satu, struktur teks tanggapan. Dua, kebahasaan teks tanggapan. Yang kita bahas sekarang struktur teks tanggapan. Ada tiga. Pertama, evaluasi. Kedua, deskripsi. Ketiga, penegasan ulang. Di sini evaluasi maksudnya merupakan bagian awal teks yang berisi sinopsis dari isi objek yang hendak ditanggapi. Bagian awal ya, yang berisi sinopsis, ringkasan dari isi objek yang ditanggapi. Bagian kedua, deskripsi kelebihan dan kekurangan teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan yang menolak pernyataan. Jadi di situ menolak pernyataan, kemudian mendukung pernyataan itu termasuk deskripsi kelebihan dan kekurangan teks. Yang berikutnya adalah penegasan ulang. Maksud dari penegasan ulang merupakan penilaian menyeluruh terhadap kualitas objek yang ditanggapi. Setelah membaca semuanya itu ada penegasan ulang. Ditegaskan lagi ya, merupakan penilaian menyeluruh terhadap kualitas objek yang ditanggapi. Sekarang unsur kebahasaan teks tanggapan. 1. Kalimatnya simpleks. 2. Kompleks. 3. Konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat, kata rujukan. Yang kelima, pilihan kata. Yang keenam, penggunaan ungkapan. Di sini yang kita bahas pertama kalimat simpleks. Ada kalimat berpredikat verbal, kalimat berpredikat adjektifal, kalimat berpredikat nominal, kalimat berpredikat nominal, dan kalimat berpredikat frasa preposisional. Sekarang kalimat kompleks. Kalimat kompleks setara, kalimat kompleks bertingkat, dan kalimat kompleks campuran. Ada 3. Kalimat kompleks itu kalimat majemuk, ada 3. Majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Kemudian konjungsi atau kata hubung. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi subordinatif. Anak-anak lebih jelasnya kalian bisa membaca di LKS supaya lengkap ya keterangannya. Sekarang mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis, yaitu menulis atau menyusun teks tanggapan. Yang kedua, menyampaikan kritik, sanggahan, atau pujian di dalam bentuk teks tanggapan. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan. 1. Menentukan tema. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide pokok. Yang ketiga, menyusun ide pokok.
menjadi kalimat yang urut dan logis. Yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Jadi langkah-langkah menyusun teks tanggapan: 1. Menentukan tema. Apa tema yang akan kamu tulis? Yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide pokok. Tema itu kamu kembangkan ide pokok, ide pokok ya, kamu kembangkan menjadi dengan pokok penjelas. Kemudian menyusun ide pokok menjadi kalimat yang urut. Dari ide pokok itu kamu susun menjadi kalimat yang urut dan logis. Yang terakhir, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan kaidah bahasa yang bagus. Setelah itu kamu cermati lagi yang sudah kamu susun tadi. Cara menyampaikan tanggapan yang baik. Anak-anak, kalau menyampaikan tanggapan itu harus ada tata caranya yang baik. 1. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. Kalau kamu menyampaikan sesuai dengan topiknya, jangan menyimpang dari topik. Yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Murni kamu menanggapi itu, kalimatnya harus murni dari pendapatmu sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Maksudnya ambigu itu membuat beberapa tafsiran maknanya ya. Harus kalimatnya benar, tidak ambigu, tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Yang kelima, jika yang disampaikan tanggapan negatif sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Kalau tanggapannya itu negatif, kamu nggak boleh emosi, harus dengan kepala dingin. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara. Maksudnya ini untuk memperjelas kalimatmu. Yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif, apa adanya. Yang kedelapan, ketika menyampaikan tanggapan hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Gak boleh menjelek-jelekan pihak lain seakan-akan tanggapan kamu yang paling benar. Itu harus kita hindari. Nah, demikian penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan beserta cara penyampaiannya. Apabila kurang jelas, anak-anak bisa menghubungi saya lewat WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.